Gue pengen dari milenial mereka 17 tahun gitu, mereka udah ngerti bahwa gue tuh harus nabung, gue tuh harus investasi saham, gue tuh harus beli obligasi atau gimana lah. Pokoknya mereka tidak banyak berfoya-foya supaya tuanya kaya. Ladies and gentlemen, welcome to Brilliant Talk. Apa kabar Bro WD? Baik bos. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Waduh. Bapak Wahyu Daniel. Panggilan WD. Panggilan WD. Dulu saya waktu masih kecil ada artis namanya WD Mokhtar. Itu apa ada hubungannya? Sering dihubung-hubungin emang. Sering dihubung-hubungin. Tapi ini nama WD ini sebenarnya gara-gara banyak banget yang namanya Wahyu kan, banyak banget yang namanya Wahyu. Dari satu kelas itu, ini SMA kalau nggak salah, banyak orang namanya Wahyu, jadi biar nggak berbeda, biar nggak samaan ya panggilnya WD aja gitu. Kira sampai sekarang WD. Udah jadi brand ya. Iya. Oke, Bro WD, apa sih yang berubah nih sejak pandemi nih di dunia industri media ini? Banyak. Kalau yang bilang berubah, emang pandemi ini mengagetkan kali ya buat kita ya, tiba-tiba kita nggak pernah mikir kali ada penyakit kayak gini yang gampang menular, orang jadi takut kemana-mana gitu kan. Ya media juga pasti berpengaruh lah, apalagi kita yang biasanya harus kerja koordinasinya itu di kantor ya, meskipun kita online gitu kan, tapi kalau saya kan udah ya 10 tahun lebih lah, mungkin 14 tahun mungkin di Detik sama di CNBC gitu ya. Karena meskipun kita online, kita kalau remote kerja dari rumah itu susah koordinasinya. Apalagi kalau misalkan ada breaking news, misalkan tiba-tiba breaking news apa nih, penurunan harga BBM atau apalah pokoknya peristiwa-peristiwa ekonomi gitu kan, kita harus koordinasi cepat setelah misalkan penurunan bunga acuan BI. Setelah turun apalagi beritanya. Jadi tuh model berita online itu adalah running news gitu. Running news nggak bisa selesai dalam satu berita, tapi harus kita running. Makanya pandemi ini bikin kita ya agak kesulitan buat koordinasi, karena apalagi waktu WFA ya. Memang sih di awal-awal pandemi itu pembacanya lumayan tinggi gitu kan, karena orang semua di rumah mau baca media apa sih yang berkembang gitu. Tapi pada awal-awal mungkin mereka udah WFA, pembacanya mulai datar lagi gitu. Kita harus cari lagi apa yang mereka minati, dan orang kayaknya juga udah banyak yang bosen sama berita COVID ya. Mungkin nggak tahu deh di sini gimana gitu. Karena itu bikin ketakutan gitu kan. Ketakutan ya. Kita sekarang ya memang harus memberikan berita-berita yang ada harapannya, meskipun ya kenyataannya kadang-kadang juga pahit gitu kan. Tapi kita harus ngasih berita-berita yang penuh harapan buat masyarakat. Nah, ngomong-ngomong berita yang pahit ini, berarti kan sebagai media tuh sebenarnya kan harus menyampaikan fakta. Iya. Tapi kondisinya kan seperti kita ketahui, pasti banyak banget perusahaan yang cash flow-nya juga morat-marit gitu loh. Itu gimana mengatasi dilema antara ngomong jujur sama ngasih harapan? Itu gimana? Ya intinya kalau kita sebagai media harus jujur ya bos ya. Apa maksudnya kita nggak boleh ngada-ngada gitu. Kalau misalnya ada layoff gitu, misalkan PHK, gelombang PHK ya kita beritain gelombang PHK. Tapi kan kita seimbangkan lah di antara berita-berita yang negatif atau yang pahit ini. Apa sih harapan yang bisa kita dapat dari Indonesia gitu? Mungkin tahun 2021 nanti ekonomi bakal pulih. Mungkin ya, kalau vaksinnya udah ketemu kan, nggak ada yang bisa prediksi kapan vaksin ketemu dan atau kapan pandemi ini berakhir. Kalau ya itu kan harus ada vaksinnya dulu. Nah, terus habis itu apalagi berita happy-nya gitu, misalkan ya di bursa saham masih bisa kita ngambil cuan gitu misalkan gitu kan ya. Kita coba kasih berita-berita yang positif, tapi diimbangi dengan berita negatif. Bukan berarti kita nutupin data sih, soalnya kalau itu kan pegangan CNBC Indonesia sebagai media ekonomi ya, memang data gitu, kekuatan kita di situ. Kalau A ya ngomong A, kalau B ngomong B gitu kan. Ya mungkin ada banyak yang nggak suka mungkin ya, atau mereka bilang kok negatif terus gitu, kok beritanya kesannya tuh ekonomi ini bakal hancur atau gimana ya. Sebenarnya sih kita nih bikin berita-berita yang bisa pahit gitu ya, kita masyarakat harus tahu dulu kenyataannya seperti apa gitu, dan mereka harus prepare apa yang mereka harus lakukan gitu. Kalau misalnya udah ancaman resesinya gentayangan seperti sekarang, ya pasti kita nggak boleh banyak boros-boros, kita harus menghemat atau kita banyak nabung atau gimana supaya masyarakat tuh nggak kaget. Dan buat pemerintahnya juga sih ya supaya
mencegah lah kejadian. Segera bertindak lah ya. Segera bertindak lah, itu yang mungkin dorongan-dorongan yang bisa kita lakukan sebagai media sih bos, gitu bos. Oke. Kalau bisnis media sendiri sepertinya terganggu dalam arti maksudnya cash flow-nya terganggu atau gimana sih sebenarnya kalau bisnis medianya sendiri? Ya, bisnis media sih ya alhamdulillah di CNBC masih nggak banyak lah gangguannya mungkin ya, tapi karena kan kita masih bisa, karena kita segmented lah ekonomi kan, ekonomi tetap orang tetap butuh media ekonomi mereka, karena kita segmennya berbeda, kita berbeda sama General News, kita berbeda sama Detik, kita berbeda sama CNN. Nah itulah yang harus jadi unggulannya CNBC gitu kan. Sampai sejauh ini sih belum banyak berpengaruh, tapi kita udah harus waspada dalam arti ya kayak jalani perusahaan aja bos. Jadi kita harus ya mulai berhemat kali ya, terus mulai berhitung-hitung gitu, supaya karena kita nggak tahu kejadian ke depan seperti apa gitu. Mungkin harus inovatif juga ya, mungkin ada program-program tertentu yang bisa. Oh itu iya, kalau buat digital juga emang harus begitu. Kita makanya bikin podcast juga nih gitu kan. iklan dikit namanya cuap-cuap cuan luar biasa. Nah ini saya juga menarik nih, apa sih yang melatar belakangi atau kenapa sih CNBC dalam waktu singkat sekali ratingnya tuh bisa cepet naik dan sebagainya, itu apa sih? Iya, karena gini, jadi kita tuh kan, saya tuh ditunjuk sama Pak Hairul Tanjung ya, Pak CT ya, untuk tadi saya di Detik Finance, terus gue di Detik Finance, terus gue suruh bikin CNBC. Intinya adalah bagaimana membumikan bahasa ekonomi yang sulit supaya dimengerti sama masyarakat, supaya masyarakat tuh aware soal ekonomi, aware soal investasi gitu kan. Makanya mungkin judul-judul kita agak nyeleneh gitu kan, agak ya orang jadi mau baca apa sih yang sebenarnya inflasi itu apa sih, kalau inflasi tinggi itu apa yang terjadi sih, terus pertumbuhan ekonomi itu apa sih, resesi aja bahasanya sekarang. Bahasa anak sekarangnya clickbait. Iya. Kalau dibilang clickbait mungkin ada jadi pro kontra, ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Sebenarnya tujuan kita adalah berita ekonomi itu susah nyari pembacanya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita udah ngomongin saham, kita udah ngomongin pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga acuan gitu kan. Ya bagaimana kita menarik kebijakan-kebijakan ekonomi supaya dimengerti sama masyarakat. Lo semua harus aware gitu. Ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi gitu. Bahkan sekarang ini di CNBC tuh pembacanya mungkin udah pernah 1,5 juta unique visitor, masa user gitu ya, 1,5 juta unique visitor itu per hari. Per hari 1,5 juta. Nah itu mungkin belum ada kali ya media ekonomi yang pembacanya segitu kali ya, dalam sehari gitu ya, yang digital. luar biasa. Iya, jadi gue tuh pengen bagaimana ekonomi itu jadi perhatian banyak orang. Terus orang ngerti soal ekonomi, akhirnya mereka jadi pembacanya CNBC. Gue pengen dari milenial, mereka 17 tahun gitu, mereka udah ngerti bahwa gue tuh harus nabung, gue tuh harus investasi saham, gue tuh harus beli obligasi atau gimana lah. Pokoknya mereka tidak banyak berfoya-foya supaya tuanya kaya. Berarti mencerdaskan dengan cara bahasa-bahasa yang sederhana. Benar. Oke, itu yang memicu orang-orang datang ke CNBC gitu. Selain itu juga ya tadi itu yang Bro Andreas bilang itu ya soal inovasi. Jadi kita tuh sekarang media digital itu nggak cuma terpatok pada berita doang gitu kan, tapi ada infografis, terus ada podcast. Jadi mediumnya tuh banyak, nggak terbatas lah. Ini kayak misal BRI aja, jadi bank aja kan, BRI yang terkenal bank tua sekarang akhirnya beralih jadi muda, terus abis itu bikin podcast gitu kan. Jadi memang cara komunikasi orang itu kan sudah berubah gitu. Bahkan lewat video pendek gitu kan. Itu mereka memang kita harus banyak inovasi. Nah tapi untungnya CNBC itu adalah masih segmented di ekonomi dan belum banyak orang yang main di situ sih sebenarnya sih. Gitu, kan bos. Sekarang ini anak-anak milenial itu nggak suka baca tuh. Jadi gimana caranya menarik anak-anak milenial ini mau juga ngerti ekonomi? Iya, ya itu makanya kita mencoba podcast. Dari podcast cuap-cuap cuan itu sebenarnya cuap-cuap cuan itu bukan cuma podcast sih, itu kan kita mediumnya pertama adalah akun Instagram.
akun Instagram dengan bahasa yang lebih ringan lagi gitu kan, dan yang bahasa itu mungkin nggak bisa kita jadikan berita di media gitu kan, karena bahasanya terlalu ringan atau terlalu nyeleneh gitulah, kita nggak bisa membahasakan itu di media kita, jadi kita bikin di IG gitu kan, karena lagi banyak nih IG soal investasi. Nah semua kekuatannya cuap-cuan itu dia punya CNBC gitu kan, dia punya CNBC, kita punya analis sendiri, kita punya preset sendiri gitu kan, kita punya editorial sendiri. Jadi bagaimana berita yang sekarang lagi hot di media-media itu kita bikin ringan di IG, habis itu kan menarik milenial itu masuk. Tapi mediumnya bukan cuman IG itu kan gambar ya, gambar infografis segala macam, kita bikin juga podcast. Nah ternyata peminatnya cukup banyak gitu. Cuman memang kita agak kewalahannya karena ternyata peminatnya banyak, habis itu mereka mintanya macam-macam dan kita kan masih coba-coba tadi ya, wah ini gimana nih gitu kan. Tapi muncul inovasi baru biasanya. Muncul inovasi baru. Omong-omong terkait inovasi nih, bagaimana sih CNBC mengelola inovasi? Tadi kan kalau di sosial media kadang-kadang komen-komennya netizen itu bisa jadi masukan yang positif kan? Benar. Itu bagaimana ngelolanya? Iya, jadi selain komen-komen di medsos juga kadang-kadang komen di berita juga bisa kita jadikan isu baru. Itu contohnya buat berita ya, kita jadikan isu baru, jadi kita kembangin yuk, ini banyak yang nanya. Terus misalkan soal emas lagi resesi gitu kan, menjelang resesi emas itu bagaimana gitu, jadi gua harus beli atau enggak gitu kan. Nah itu jadi berarti jadi harus kita tulis jadi berita baru, mungkin orang banyak yang nanya, ya udah kita bikin berita baru. Nah terus kalau soal podcast itu tadinya nah gini nih, kita kemarin cuap-cuan itu kebetulan datang tamunya tuh yang lumayan hot lah, si Nikita Mirzani gitu kan. Nikita Mirzani ngomong soal bisnisnya dia yang ternyata miliaran gitu kan. Bisnis miliaran gitu kan. Nah itu kayaknya belum pernah ada media yang ngulis dia dari sisi ekonominya, dari sisi bisnisnya gitu, di balik pro dan kontranya Nikita Mirzani, ternyata dia tuh punya bisnis yang lumayan keren gitu kan. Nah terus habis itu kita tayangin tuh di IG kita kan, cuap-cuan, tolong dengerin di Spotify gitu. Tapi orang ada yang nanya, kenapa sih nggak ditayangin aja di YouTube gitu? Ya udah, itu berarti inovasi. Berarti kita harus punya akun YouTube, meskipun YouTube itu kan ya kita sih pengennya mereka dengernya di platform kita sendiri dibanding di YouTube ya. Ya udah, otomatis kita harus ngembangin ke YouTube, meskipun itu cuma buat awareness aja gitu kan. Nah, akhirnya ya ternyata banyak medium-medium inovasinya itu biasanya medium-medium yang harus kita gunakan gitu kan. Mau nggak mau kita harus ngikutin zaman, kita harus ngikutin kemauannya masyarakat gitu, kemauannya netizen gitu kan. Nah karena kita nggak bisa idealisme kita sendiri di zaman kayak gini gitu kan. Mereka mintanya banyak, ya udah otomatis kita coba aja lah gimana gitu. Ternyata ya meledak gitu kan. Nah ya memang jadi media kalau punya sesuatu yang baru, inovasi baru, kita bikin platform baru, itu harus kita pelihara. Nah kalau gue tuh inget kata-katanya bos gua gitu ya, lu kalau istilahnya lu punya anak, lu jangan cuma doyan bikin anaknya doang, tapi lu harus pelihara sampai dia tuh sukses gitu kan. Jadi bisa kita bikin podcast, jangan ya udah lu bikin podcast aja gitu, habis itu nggak lu apa-apain gitu kan, habis itu pengembangan podcastnya mau kemana gitu kan. Dianalisa harusnya ya. Iya, dianalisa dan dikembangin maunya kayak apa gitu kan. Kalau kita berbicara bisnis juga harus ada duitnya gitu, gimana supaya ada duitnya gitu kan, supaya ada pembacanya. Nah itu maksud gue, inovasi bukan sekedar inovasi, ini sih pelajaran yang menarik ya dari Pak CT juga. Inovasi, punya anak itu, punya bisnis baru, CNBC yang masih baru 2 tahun terus punya bisnis kayak cuap-cuan atau sebagainya, itu ya jangan dibiarin lu punya anak, kayak lu bikin anak tapi lu nggak produksi lagi. Nggak digedein maksudnya. Iya, anaknya jangan sampai nggak lu piara gitu, nggak lu bikin tuh anaknya gede, abis itu berkualitas anaknya lah ya, gede sukses mati masuk surga gitulah maksudnya. Gitulah. Nah dari analisis itu sebenarnya bisa nggak sih dipetakan karakter berita apa sih, berita yang semacam apa sih yang bisa viral itu? Oh ya, itu dia tuh. Memang bikin berita viral itu dibilang susah gampang ya. Kita harus makanya kalau udah kerja di media beberapa lama, ya mungkin tahunan udah ngerti lah ya bagaimana sih cara bikin berita yang viral. Yang viral itu pasti yang heboh gitu kan, yang kontroversial gitu kan, yang menimbulkan pro dan kontra gitu kan. Kalau berita yang datar-datar aja tuh susah banget tuh viral. Misalkan kayak kemarin tuh di CNBC yang viral nih ya, Singapura resesi.
Oke, iya. Siapa sih yang ngira Singapura resesi ternyata bisa viral gitu. Kita kan cuman minusnya agak signifikan tuh. Lupa angka berapa? 41 kan? 41% kan. Nah, itu ternyata bisa viral gitu. Gue juga bingung. Ini kok bisa viral gitu kan? Banyak lah orang yang WhatsApp gitu kan, ternyata ini katanya udah viral nih berita gitu kan. Banyak banget. Nah, itu kan kita kan nggak ngerti itu bukan berita yang ya hebohnya mungkin 41% gitu ya. Terus kita memang yang kecepatan kita yang duluan akhirnya diviralin, akhirnya media-media lain mungkin ngikut gitu kan, bikin Singapura tuh resesi. Nah, itu juga viral. Gue juga bingung gitu, gimana sih viral. Beritanya aktual banget kali ya. Aktual banget. Abis itu lagi jadi perbincangan di masyarakat, concern orang. Abis itu ya itu menyangkut banyak orang. Kalau resesi Singapura kita gimana? Nah itu pengembangannya lagi, kalau Singapura resesi kita gimana Indonesia gitu kan. Nah terus kalau misalkan kita kena juga misalkan gitu, terus gue harus ngapain gitu kan. Iya. Terus gue harus nabung atau gimana gitu kan. Gue harus beli emas atau gue beli saham. Jadi itu banyak loh, itu apa namanya, harus ada turunannya tuh. Harus ada turunannya. Itu makanya itu yang dinamakan dengan running news setelah Singapura resesi. Terus kenapa Singapura bisa resesi? Kok negara kayak gitu bisa resesi? Apa sih penyebabnya gitu kan. Nah, kita bikin lah ini penyebab Singapura resesi. Terus habis itu orang mau nanya lagi, Singapura resesi, Indonesia resesi gak ya? Malaysia resesi apa gak dampaknya buat kita gitu? Iya gitu. Oke. Nah orang tuh jadi mengulas kekepoan orang ya. Iya. Keponya apa lagi nih kira-kira? Iya, benar, keponya apa lagi nih? Benar. Kita juga harus bertindak sebagai pembaca gitu. Nah, sebaliknya dari posisi seperti gue nih, bagaimana sih supaya sebagai perusahaan kita tuh jadi pemberitaan, jadi media darling? Itu gimana tips dan triknya tuh? Iya, kalau gue sih bilang sama ya lo harus bikin sesuatu yang berbeda dan menjadi keunggulan lo sendiri. Okay. Apa sih keunggulan? Kalau uniqueness ya? Iya, kalau uniqueness-nya, kalau gue bilang BRI ya udah ngerti lah orang semua UKM ya. Terus kenapa UKM lo gitu kan? Kenapa nih UKM BRI? Ya UKM BRI contohnya nih, ada yang berhasil gitu kan dari nol gara-gara BRI misalkan dia sekarang omsetnya miliaran. Bagaimana dia bisa dapat omset miliaran gitu kan? Okay. Nah itu jadi kita cari-cari angle-angle yang memang jadi perhatian masyarakat gitu kan. Contohnya nggak ada BRI-nya deh, kita jual apa namanya kayak soft campaign aja gitu kan. Anak muda ini dari modal tanpa utang, dari usaha tanpa utang gitu, bisa bukan dari usaha tanpa utang, dari modal nol akhirnya sekarang omsetnya jadi miliaran per bulan atau per bulan, miliaran per bulan. Orang pengen tahu gitu kan. Nah, itu mungkin juga bisa jadi salah satu konten yang disukai sama masyarakat. Nah, terus kedua success story. Nah, tapi ini dari sudut pandang gue sebagai media ekonomi ya, bos ya, CNBC Indonesia. Orang juga pengen tahu UKM BRI bank terbesar dengan laba terbesar di Indonesia gitu kan. Apa sih yang mau dilakukan BRI gitu kan? Kalau gue sih nyontohin dari dulu ya sebenarnya. Kalau ngomong BRI itu, BRI kan pengen berubah tuh jadi bank yang tua, jadi bank yang digital sekarang kan. Kalau kita gue juga ngobrol sama Pak Indra gitu misalkan. Bagaimana Pak? Apa sejauh apa sih digitalisasi BRI gitu? Sekarang ini dulu kan kalau kita ingat orang kan taunya kan ini orang-orang yang udah pintar ya di investor saham gitu kan, taunya kan BRI dulu ada mantri namanya kan. Mantri itu nulis-nulis pakai kertas gitu kan. Utangnya segini, itunya segini gitu kan. Sekarang udah ada namanya handphone atau digital. Bagaimana kalau mereka itu digitalisasi semua gitu? Siapa sih sekarang yang nggak pakai handphone gitu? Kalau misalnya digitalisasi semua, itu pasti kan running bisnisnya kan lebih gila itu kan, maksudnya orang bisa tepat pinjam segala macam gitu. Dan bahkan bagaimana BRI sekarang kan lagi usaha-usaha bisnis digital itu kan lagi marak ya, ada namanya Gojek, ada namanya Grab gitu kan, ada segala macam, dan mereka bentuk ekosistem. BRI kan udah ada ekosistemnya tuh bos. Ekosistem UKM yang luas banget. Bagaimana dia bisa menjadi jembatan antara si petani misalkan sama si agennya gitu, agen sama konsumen gitu. Jadi semuanya tuh diituin sama BRI semua misalkan gitu kan, pakai satu platform aplikasi. Nah, investor pengen tahu kalau misalkan ini kejadian, bagaimana dampaknya ke bisnis BRI. Misalkan nanti udah ngomong BRI bisa naik 3 kali lipat. Nah, itu udah pasti kan jadi dari edukasi akhirnya
balik lagi ke BRI-nya sendiri. Balik lagi ke BRI sendiri. Nah, masukan dari seorang WD nih. Gimana sih key success factor-nya sebenarnya untuk komunikasi kita tuh supaya efektif? Iya, makanya kayak tadi yang gue bilang, kita bikin story. Kita bikin story yang jelas. Apa sih goals-nya gitu? Misalkan gue pengen digitalisasi BRI ini dikenal sama nasabah, kan pertama pasti kan dikenal nasabah, terus dikenal investor yang pada ujungnya adalah meningkatkan value-nya BRI. Kalau gue value-nya ya apa? Nilai sahamnya gitu kan. Nilai saham itu kan jadi KPI-nya buat direksi juga gitu, buat kelihatan nih bahwa apa yang lo lakukan itu benar gitu kan. Ada story, tapi jangan lupa running news-nya tadi. Running news-nya. Itu kalau bisa tiap hari diberitain bos, misalkan gitu, apa sih inovasi-inovasi BRI tapi yang menarik gitu. Misalkan sekarang di di BRI kredit itu bisa kita bisa minta kredit cuma bisa 10 menit atau 1 hari udah cair atau gimana gitu. Kok bisa gitu kan? Berapa nilainya gitu? Minta kredit 2 juta atau 5 juta cair dalam sehari ini di BRI gitu contohnya kan. Habis itu kita gambaran besarnya adalah ya bahwa BRI itu udah mau menjadi misalkan super apps, udah mau ada super apps-nya BRI dari bank yang tua akhirnya menjadi bank digital, jadi raksasa digital. Itu kan judul yang eye catching atau yang tadi bilang clickbait gitu. BRI mau jadi raksasa digital loh gitu kan, itu gimana gitu. Nah kita bikin tuh story-nya tuh apa yang dilakukan. Tapi BRI. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Kayak running news tadi lo cerita ya. Terus. Oke. Kita pernah nyoba sebenarnya Briling, masih ingat nggak? Iya, Briling itu kan rame tuh. Iya kan? Rame. Tapi akhirnya stop di Briling aja kan. So gue pengen apalagi nih yang besar. Jangan sampai ya gue sih BRI ini kan bank negara Indonesia ya, punya negara Indonesia ya, harusnya bisa memang kita harapan orang sih tinggi ya buat BRI, apalagi kita lihat sahamnya memang kan atraktif terus gitu kan. Orang juga pengen tahu BRI ini ngapain lagi sih, ngapain lagi gitu. Itu sih yang sebenarnya kita mau bikin cerita arahnya BRI itu kemana gitu. Selain UKM ya digital gitu, digitalnya apa nih, terus nilai tambahnya itu keren banget sih bos, itu gila itu. Terus selain story yang menarik, kira-kira apa lagi yang diperlukan? Mungkin pemilihan medianya atau segala mungkin dari sisi media itu harusnya seperti apa sih komunikasi yang efektif itu? Iya, kalau media itu kan pasti nyari sesuatu itu yang ada nilai news value-nya namanya buat dia. Kalau misalkan kita bikin contohnya aja, misalkan kasih penghargaan ke ini, news value-nya apa gitu kan. News value ya. News value-nya apa, nilai beritanya. Emang kenapa kalau ngasih penghargaan gitu? Atau enggak ngasih bantuan gitu. Bantuannya kalau enggak ya sebenarnya sih itu sih buat media itu news value itu penting. Berbagai media itu jangan sesuatu yang klise kali ya. Iya, jangan sesuatu yang kita atau istilahnya yang seremonial gitu, seremonial. Nah, contohnya kemarin aja tuh misalkan BRI mau kemarin itu ada satu platform itu ya, platform apa? Brispot, platform Brimo, yang kemarin di BUMN itu apa? Oh, Digiku. Yeah. Nah, itu apa sih Digiku gitu kan? Kasih tuh pengertian orang, apa sih keuntungannya buat masyarakat gitu Digiku gitu kan. Terus kenapa kalau ada Digiku gitu? Apa sih untungnya buat nasabah gitu kalau misalkan BRI ngeluarin platform baru? Sebenarnya sih ya itu story itu harus dibentuk yang heboh sih. Kenapa sih? Kalau BRI sih udah pasti heboh karena dia raksasa dianggap sama lawan-lawannya gitu kan, sama pesaing-pesaingnya itu. BRI itu dianggap sebagai raksasa yang masih belum bangun gitu. Katanya nggak usah bangun deh, gitu misalkan. Dia gerakin tangannya aja itu kayaknya orang tuh udah pada heboh semua gitu kan. Dia baru gerakin tangannya. Nah, itu harus disadari memang BRI itu sedemikian besarnya kan, apalagi nasabahnya berapa? 120 jutaan. Tuh, 120 juta. Bayang itu jadi ekosistem sendiri, bos. Iya. Jadi presiden udah bisa tuh ya. Iya sih, BRI sih buat kita sih ngeri, dan kalau kita lihat di Google gitu kan, tiap hari kan kita ada bisa Google lagi tren apa sih sekarang sih, tapi yang dari sisi CNBC bukan dari General News ya. Itu tiap hari pasti ada saham BRI hari ini. Itu dicariin terus, bos. Oke. Jadi orang haus akan berita BRI karena itu kan ya mungkin buat mereka ya selain liquid, dan itu kan juga jadi blue chip juga kan, blue chip di bursa gitu kan. Sahamnya BRI, orang pengen tahu ada isu apa lagi nih BRI, Oke. Dan sama anak usaha sih, bos. Anak usaha itu pengembangan ini secara bisnis ya, kita juga pengen tahu
sebenarnya BRI Group ini kayak yang sebenarnya ada juga tuh grup-grup itu, BRI Group ini mau kemana sih arahnya gitu kan, mau dibawa kemana ya, mau dibawa kemana. Nah mungkin itu kalau dijadikan satu story yang besar mungkin menarik kali ya. Menarik. Oke, Mas Wahyu Daniel, saya pengen tahu nih ceritanya seorang profesional muda yang dalam usia muda sudah sampai ke posisi puncaknya di media. Itu sebenarnya gimana sih? Gue juga bingung. Jadi gue itu kerja di Detik itu kurang lebih 13 sampai 12 tahun gitu di Detik ya. Awalnya gue di Detik sih. Gue lulus kuliah 2005 ya, kerja serabut-serabutan, habis itu ya udah ke Detik gitu kan. Ke Detik langsung ke ekonomi. Kebetulan ada lowongannya di ekonomi. Gue juga tadi nggak habis pikir, gue tuh lulusan sejarah UI. Oke. Sejarah UI biasa nulis dan kita harus tahu semua kan sejarah itu kan. Gue pikir adanya di museum loh. Tadinya gue juga pikir gitu, jangan-jangan gue nih bakal itu di museum nih, bakal berakhir di museum gitu kan. Tapi gue suka nulis, gue suka ngobrol kayak gini kan. Gue tuh kalau baca gue agak males gitu. Gue males baca, gue senengan ngobrol gitu. Jadi gue suka wawancara orang lah. Soal ekonomi gue juga lebih suka wawancara gitu, ngedenger dari orang lain langsung. Mulai dari reporter. Reporter di Detik Finance 12 sampai 13 tahun gitu, terus tiba-tiba ya berkembang terus di Detik Finance, berkembang terus sampai pernah nyentuh 1 juta gitu Detik Finance doang, ekonomi di Detik yang media politik ya, media peristiwa bisa sempat kita juga bisa sempat naik tinggi gitu kan pembacanya. Habis itu udah gue tiba-tiba disuruh Babe mau bikin media ekonomi CNBC Indonesia, lu jadi pemretnya. Ya udah gitu aja. Luar biasa. gue juga ngerti, tapi emang perjuangannya berat. Bikin media baru CNBC Indonesia itu gue bukannya karena ini milik Pak CT, bukan berarti dia tuh kayak manjain kita, enggak, justru gue itu waktu awal berdiri itu gue ya maksudnya bikin launching, bikin soft launching, bikin grand launching itu gue suruh cari duit sendiri, bos. Oke. Cari duit sendiri gitu. Jadi kita tuh emang dari awal itu disuruh mandiri lah sama Pak CT. Ada nggak sih peristiwa atau artikel atau apapun yang pernah Bro WD ini bikin terus sampai sekarang tuh masih kepikiran, ini nih salah satu jejak gua di reporter atau di posisi tertentu. Dulu waktu krisis 2008. Oke. Krisis 2008 itu gue liputan sampai, gue ingat banget, gue tungguin itu rapat KSSK di kantornya Menteri Keuangan sampai jam 4 subuh. Jadi itu suasananya pada saat itu genting, orang keluar masuk pada gelisah semua kan, merokok keluar gitu, karena itu pada saat peristiwa mau bailout Century. Itu di situ ya gue ikutin banget tuh. Gue di situ itu berita gue running peristiwa itu kan, pada saat jam 4 gue running terus gue pokoknya harus bangun nih yang di kantor gitu kan, jangan sayang kan, soalnya gue udah tunggu sampai jam 4 gitu orang. Waktu itu masih reporter gue. Gue reporter makro kan, banyak di Kementerian Keuangan di Banteng lah, daerah Menteri Keuangan. Nah, pada saat itu ya gue lihat lah itu saksi-saksi, dia lumayan jadi saksi sejarah juga sih gimana keputusan itu diambil, tapi akhirnya ada krisis melahirkan WD dong. Iya kan? Iya. Nah, gue bersyukur juga bisa jadi saksi sejarah pada waktu krisis 2008 saat genting yang di mana cerita bailout Bank Century itu lahir itu di kantornya Kementerian Keuangan pada saat itu rapat KSSK. Itu habis itu jam 6-nya konvers lah, waktu itu kan Gubernur BI-nya Pak Budiono, tapi gue udah lepas akhirnya kan gantian sama tim paginya itu ya, akhirnya muncul dari situ Century di bailout dan itu heboh langsung kemana-mana gitu kan. Dan kita ngikutin jalan ceritanya itu sih yang memang ya gue bersyukur lah pada saat itu gue masih tahan gitu sampai jam 4 pagi. Ya udah geser aja itu liputannya juga, kita tuh geser duduk lesehan di lobinya Kementerian Keuangan gitu, udah kayak orang nggak. Waktu itu lo produksi banyak artikel atau liputan live? Produksi artikel aja.
Tapi pada saat itu kan gue juga artikelnya pas permulaan, abis itu setelah gue mau cabut dari situ itu terakhir. Jadi nggak terlalu running sih sebenarnya sih, karena yang di kantor juga mungkin udah kecapean kali ya. Jadi akhirnya karena gue udah siap-siap buat konvers pada paginya itu kan akhirnya diumumkan. Disitulah yang merubah seorang WD ya. Akhirnya. Iya, tapi emang intinya adalah kalau mau itu kerja keras sih. Gua tuh dulu liputan. Nah, ini buat Brilian yang masih muda-muda nih, salah satunya kerja keras, apalagi? Iya, pokoknya kerja keras dan tekun. Dulu ya gue bukannya mau ya gimana ya, ini bukannya sombong juga sih. Apa maksudnya? Kalau dulu itu gue liputan zaman dulu Menteri Keuangannya tetap Bu Sri Mulyani kan. Oke. Rapat di DPR itu bisa sampai jam 1, Bos. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu kita harus ngikutin. Berarti lo nungguin tuh ya? Gue nungguin sampai jam 1. Dan ada teman-teman juga yang nungguin gitu kan sampai jam 1. Nah itu gue suka karena gue pengen jadi saksi sejarah, karena gue anak sejarah kan, gue pengen saksi sejarah apalagi 2008 pada saat itu kan. Banyak pembahasan genting di parlemen gitu kan terkait anggaran. Dan lo kepo gitu? Ya gue kepo. Oke. Dan gue tuh sampai kayak kuncinya juga kepo ya? Kepo. Lo jangan sampai kepo dan jangan sampai mau ketinggalan dari saingan lo. Oke. Gitu pada saat itu pokoknya gimana caranya Detik duluan. Detik harus yang pertama kali ngeberitain gitu. Lo challenge diri lo terus. Iya, gue challenge diri gue terus gitu. Gue jam 1 selesai, gue langsung curi-curi dapetin dokumen-dokumen rapatnya kan di DPR kan. Setelah itu gue nggak tidur, Bos, sampai rumah, Bos. Gue mandi, langsung gue bikin beritanya biar terbit biar naik beritanya jam 6 pagi. Puas tuh ya abisnya. Puas. Abis itu semua kan tinggal baca kan, semua tinggal baca. Media-media lain juga pasti kan ngebaca itu kan, baca. Copy paste ya. Iya. Mereka kan pasti pengen, gue minta dong rekamannya, gue minta dong itunya kan, ya udah. Itu memang. Di situ kayaknya yang membedakan lo ya. Ya sebenarnya harus diakui. Bukan buat ger-gerin lo nih. Sebenarnya sih ada media-media lain juga yang ikut begitu, tapi kan mereka kan bukan online. Mereka kan banyak kan koran. Kalau koran kan nggak mungkin udah jam 1 kan nggak mungkin turun tuh. Mereka kan bisa turunnya lusanya gitu kan. Nah kalau gue pada saat jam 6-nya gue hantem gitu kan, gue hantem supaya beritanya turun. Ya memang jadi gimana caranya lu kompetitif sama diri lu sendiri dan orang lain gitu, jangan sampai mau ketinggalan. Itu sih sebenarnya yang jadi kunci kalau lu mau maju gitu kan, mau lo kayak gitu. Gue juga nggak pernah bercita-cita untuk tahu jadi pemret kayak sekarang, bikin media dari awal itu bener-bener berat bos gitu, dari apalagi media CNBC gitu kan. Siapa yang ngira CNBC bakal nyentuh 1 juta misalkan, 1 juta unique visitor per hari, media ekonomi gitu kan, bahas saham, bahas pertumbuhan ekonomi, siapa yang ngira gitu kan, siapa sih yang baca gitu kan, taunya nyampe kita gitu kan. Itu memang mimpi-mimpi yang udah jadi kenyataan, dan itu patut gue syukurin juga sih buah kerja kerasnya sih itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bro WD atas kehadirannya di Brilliant Talk. Sukses selalu untuk CNBC Indonesia dan mantap. Mas Wahyu Daniel. Thank you. Semoga BRI juga maju terus. Mantap. Bang.